Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Halo Sehat Rumah Sakit Umum Bakti Asi bersama saya Adisti, dan tentunya pada kesempatan kali ini kita sudah bersama satu dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Bakti Asi. Nah, dokter cantik depan Adisti ini adalah salah satu dokter spesialis ortopedi di Rumah Sakit Umum Bakti Asi. Dok, boleh dong kenalan dan sapa dulu sobat sehat yang ada dimanapun berada? Hai Sobat Sehat, saya Dr. Sharon Carson, spesialis ortopedi dan traumatologi di RSU Bakti Asi Ciledug. Nah, jadi kita sekarang sudah bersama dengan Dr. Shannon, betul ya dok ya? Apa kabar dok hari ini? Baik. Baik ya, pulang praktek nih ya? Iya. Pulang praktek, oke. Hari ini kita bakal banyak ngobrol-ngobrol nih, mungkin juga ada beberapa sobat sehat yang kayaknya nungguin ya tema kali ini. Karena tema kali ini kita akan membahas tentang nyeri sendi pada usia produktif. Apakah bisa? Nah, nanti kita akan bahas ya dok ya. Karena biasanya nih fenomenanya nih, kita lagi banyak nih kadang-kadang sering dengar kata-kata remaja jompo gitu ya. Nah, apakah sobat sehat salah satunya remaja jompo yang mungkin sendinya udah berasa-berasa padahal umur juga masih muda, masih produktif. Nah, mungkin kita akan bahas itu kali ini ya dok ya. Oke. Nah dok, untuk yang pertama nih dok, pengen tahu nih, sebenarnya benarkah sekarang nyeri sendi ini sudah banyak dialami usia muda dan juga usia produktif? Benar sebenarnya. Benar ya? Iya, jadi memang dulu kan kita pikir ya, kalau misalnya orang yang sakit punggung, sakit lutut, itu kan nenek-nenek nih, kakek-kakek nih. Tapi ternyata sekarang justru yang muda-muda juga banyak. Bener ya dok, jadi kata-kata remaja jompo itu bener ya? Bener. Apakah sobat sehat ada yang termasuk remaja jompo? Nah, boleh disimak terus berarti nih ya obrolan kita hari ini. Jadi memang ternyata semakin sekarang semakin banyak ya usia produktif maupun usia muda gitu ya. Nah, kenapa sih dok keluhan nyeri sendi ini kok terasa semakin sering muncul pada generasi muda? Kira-kira kenapa tuh dok? Jadi gini, kita sekarang lagi lihat ngetrennya padel ya. Betul. Banyak banget atlet dadakan padel. Iya, FOMO ya dok? Sebenarnya semua orang jadi atlet kan. Mulai dari beberapa tahun lalu tuh pernah sepeda, lari, bener. Terus sekarang mulai high rock, kan sekarang ada high rock, padel, tenis udah mulai hype lagi. Nah, ternyata atlet-atlet dadakan ini sekarang jadi banyak. Dan ya dengan meningkatnya angka olahraga dan juga atlet-atlet ini, ya otomatis keluhan di bidang ortopedi, terutama sendi-sendi ini. Jadi seiring dengan bertambahnya orang yang mungkin mulai beraktivitas lumayan intens gitu ya dok ya. Jadi keluhan-keluhan sendi ini juga mulai bermunculan gitu ya, bahkan di usia-usia produktif bahkan muda gitu ya dok ya. Nah tapi apa sih dok penyebab paling sering nyeri sendi pada usia produktif atau usia-usia muda? Jadi gini, kalau kita lihat fenomenanya, selain yang aktif-aktif olahraga itu, ada juga yang nggak bergerak sama sekali. Jadi kalau kita lihat, wah ini ada dua kubu nih, antara yang aktif banget sama yang nggak bergerak sama sekali gitu kan. Nah, untuk yang nggak bergerak sama sekali, kita tuh tahu nih, jadi sama dia kayak engsel pintu sebenarnya. Kalau kita biarin lama, dia lama-lama juga kriat kan, perlu minyak kan. Sama, sendi kita juga sama sebenarnya. Kalau kita diemin dia lama, nggak kita gerak-gerakin, lama-lama dia juga ya jadi jelek juga gitu. Jadi harusnya sebenarnya sendi kita perlu kita gerak-gerakan. Jadi semua tubuh kita tuh perlu bergerak, perlu olahraga sebenarnya ya. Tapi tuh kenapa tadi katanya dengan yang aktif padel, aktif olahraga jadi pada cedera juga? Nah, ternyata atlet-atlet dadakan ini banyak yang sebenarnya mereka belum paham gitu olahraganya. Belum ngerti tekniknya, pemanasannya kurang. Jadi akhirnya ini yang bikin cedera itu tadi. Akhirnya jadi fenomenanya itu jadi naik deh, jadi pada nyeri-nyeri. Baru bermunculan tuh jadi nyeri ini, nyeri itu dan lain-lain. Jadi sebenarnya kurang berolahraga juga tidak baik, berlebihan juga kurang baik tentunya ya. Tapi nih dok, kalau misalkan kita lihat ada dua kubu nih ya, tadi dokter bilang ada yang memang tim rebahan, mungkin ya scrolling TikTok gitu ya, atau mungkin scrolling lihat-lihat podcast kayak kita gitu ya mungkin, sama yang aktif berolahraga. Kira-kira dok, mana yang lebih beresiko? Kurang atau berlebihan? Jadi sebenarnya dua-duanya beresiko ya. Tapi kalau misalnya olahraganya benar, dengan teknik yang benar, pemanasan yang cukup, dan dia tahu kapan untuk berhenti, kita semua harus
semua yang berlebihan itu gak baik kan. Iya, betul. Jadi kita harus tahu kapan kita harus berhenti buat menghindari yang namanya overuse. Kalau berlebihan itu sendiri. Jadi sebenarnya dengan overuse-nya sendiri, berlebihan itu sendiri itu udah ningkatin resiko. Ditambah lagi yang aku bilang, banyak yang nggak pemanasan, banyak yang nggak ngerti tekniknya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih beresiko, kayaknya justru itu yang lebih beresiko. Karena yang terlalu banyak berlebihan tapi nggak ya? ngerti tekniknya, nggak ngerti pemanasannya. Jadi kalau emang mau olahraga, sebelum mulai olahraga harus tahu dulu gimana sih teknik yang benar, gimana sih pemanasan yang benar. Oke, jadi kalau misalkan dibandingkan dari dua kubu itu memang kalau resikonya lebih besarnya adalah yang berlebihan gitu ya dok ya? Untuk injury ya. Iya, untuk cederanya nih. Tapi bukan berarti yang berlebihan juga, iya benar. Karena itu tadi ya, kalau misalkan diibaratkan engsel pintu, tadi kalau misalkan didiemin pun juga akan lama-lama juga jelek juga ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal tadi cedera sendi atau misalkan ada keluhan-keluhan pada sendi, dok, apa sih dok yang keluhan yang paling sering yang dokter temui pada pasien-pasien usia produktif ataupun usia muda? Oke, kalau yang sekarang ya, sekarang paling banyak, aku nggak bisa pilih satu, aku pilih dua boleh nggak? Boleh, tiga juga boleh dok, tiga besar deh, tiga besar. Oke, yang tiga ya, yang paling sering satu punggung. Punggung. Terutama punggung bawah. Oke. Itu paling sering. Terus yang kedua lutut. Yang ketiga ankle. Iya benar. Iya. Itu banyak ya dok ya. Karena mungkin juga olahraga yang memang lagi hype sekarang itu juga memang membutuhkan ankle tadi ya, kayak padel kan, kaki stop and go gitu ya, lari, tenis gitu ya. Apalagi mungkin yang sekarang yang lagi hype banget, high rock tuh udah segala macem ya, terlibat tuh semua sendi-sendinya. Jadi kalau tiga besarnya itu adalah lutut, punggung bawah dan juga ankle ya, dok ya. Nah, tapi kalau misalkan lututnya, kita berbicara tentang lutut ya, dok. Biasanya kan kalau misalkan kita tahu, biasanya nyeri-nyeri lutut itu kan orang-orang yang sudah berumur gitu ya, yang sudah senior gitu ya. Tapi kenapa lutut menjadi salah satu sendi yang paling bermasalah, dok? Jadi gini, lutut itu satu nih, alasannya adalah karena dia anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah itu dia punya beban yang lebih besar. Kalau kita berdiri, pasti kan numpuk gitu, berat badan kita numpunya ke kaki kan? Iya. Nah, termasuk lutut. Lutut itu bebannya berat. Kayak kita jongkok berdiri, duduk berdiri, naik turun tangga, itu semua beban ke lutut kita. Jadi lutut itu bebannya berat gitu untuk menopang kita, terutama apalagi banyak sekarang kita angka overweight ataupun obesitas kan tinggi ya. Betul. Terus selain itu juga sebenarnya lutut itu struktur yang cukup kompleks. Ada banyak hal yang ada di situ. Mulai dari tulang, terus ada tulang rawannya, ada bantalan sendi, ada di situ ada ligamen-ligamen juga, otot-otot. Jadi karena banyak struktur di sana, jadi kalau ada cedera di salah satu struktur itu bisa bikin nyeri. Nah, semakin banyak struktur kan makin banyak nyeri, injury-nya juga kan nyeri gitu. Oh gitu. Jadi itu salah satunya ya. Karena mungkin kalau misalkan kalau orang awam mungkin kayak berpikirnya adalah dia yang nopang kita, badan kita semua nih ya dok ya, gitu ya. Apalagi mungkin kalau misalkan memang berat ya, kalau lari apa dan lain-lain semuanya bertumpunya pada lutut gitu ya dok ya. Kadang itu kita bilang pivoting juga, karena gerakan-gerakan misalnya padel, apa kan lutut itu bisa pivoting gitu loh. Nah, itu juga, jadi kan dia high risk of injury-nya juga. Jadi memang resiko cederanya tinggi ya di lutut ini ya. Nah, berarti mungkin memang harus hati-hati, apalagi teman-teman yang aktif olahraga nih. Saya yakin pasti teman-teman sobat sehat nih kayaknya lagi sering-sering olahraga ya dok. Zaman sekarang kan semuanya bagus ya, sebenarnya lifestyle-nya berubah menjadi jauh lebih sehat gitu ya. Pagi-pagi yang biasanya masih tidur sekarang udah pada lari, padel gitu ya. Lapangan padel tuh penuh terus loh dok. Dari subuh sampai tengah malam benar. Tapi itu tadi ya harus hati-hati, pemanasannya benar dan lain-lain. Nah, tapi dok kapan nyeri sendi sudah tidak boleh dianggap sepele? Karena kan mungkin kita kadang-kadang kayak, aduh udah kerasa sakit, paling besok juga sembuh, main lagi gitu kan, olahraga lagi. Nah, kapan harus udah dianggap mungkin, aduh ini kayaknya udah warning nih gitu, bukan sepele lagi gitu. Jadi sebenarnya gini, kita sering nyebutnya itu istilahnya trauma. Kalau orang dengar trauma, trauma dipikir cuman masalah batin doang ya, perasaan gitu ya dok ya, enggak ya? Nah, ortopedi. Jadi kalau lihat gelarnya dokter ortopedi itu ada ortopedi dan traumatologi. Nah, trauma sendiri itu maksudnya itu
kayak ya cedera. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita sadar kita mengalami cedera, itu akan lebih baik kalau kita langsung ke dokter dulu. Oke, untuk memastikan ya? Iya, is it safe, is it okay, gitu. Daripada biasanya nih, rakyat Indonesia kebanyakan mereka cari orang pintar dulu. Benar sih, Terus diurut-urut dulu kan. Benar. Emang kalau nyari emang harus orang pintar dulu gitu. Baru tuh kita. Terus kalau udah nggak hilang sakitnya, cari dokter deh, gitu ya. Nah, jadi oke, terus gimana? Itu maksud saya adalah, jadi kalau kamu sadar kamu cedera, carilah dokter dulu. Oke. Kalau misalnya jelas ya cederanya ya, misalnya pas lagi padel atau lagi futsal, tiba-tiba terdengar bunyi crack gitu, atau jelas nih jatuh, atau ketendang, udah jelas ada sumber cederanya, akan lebih baik kalau itu ke dokter dulu. Supaya bisa dicek dulu. Tapi kalau misalnya kadang kalau overuse itu kan nggak langsung ya, nggak direct, nggak kelihatan cederanya. Itu biasanya kalau memang muncul bengkak, merah, nyeri hebat, maksudnya nggak membaik dengan obat. Biasanya kan kita bisa minum obat anti nyeri dari warung ya. Nggak membaik, terus atau kakinya lemas, nggak bisa digerakin. Nah itu udah red flag. Udah red flag berarti harus langsung ke dokter ya. Nah jadi mungkin kalau misalkan teman-teman sobat sehat nih abis olahraga ataupun nggak hanya olahraga ya dok ya gitu, kalau misalkan memang dirasa sendinya cedera gitu tadi bisa tanda-tandanya itu merah, bengkak, terus nyeri, yang nyerinya nggak bisa digerakin atau lemes banget gitu ya. Nah itu harus langsung ketemu dokter dulu deh gitu ya, karena itu udah red flag ya dok ya, ada tanda-tandanya ya, red flag dong benar ya. Nah jadi mungkin juga kalau misalkan ada yang mau langsung ketemu dokter Shannon, boleh datang ke Rumah Sakit Umum Bakti ASI. Dokter prakteknya dari hari Senin, Selasa, Rabu dan Jumat ya. Nah, jadi ada 4 hari, silahkan pilih. Ada yang sore juga ya dok ya? Ada yang sore di hari Senin dan Rabu. Jadi kalau misalkan mau pulang kerja, pulang kantor, pulang sekolah, boleh ya ketemu dokter dulu supaya bisa lanjut lagi aktivitasnya gitu kan ya dok. Nah dok, kalau misalkan nih, tadi kan berarti tanda-tandanya itu ya, tadi kalau misalkan sudah merah, bengkak, dan lain-lain. Jadi itu harus segera mendapat pertolongan medis lah ya gitu, dokter gitu ya. Nah, biasanya dok, pemeriksaan apa aja sih dok yang dilakukan untuk mengetahui penyebab nyeri sendi? Jadi gini, kalau dari prinsip kita sebagai dokter ya, yang paling penting itu sebenarnya kita sebutnya anamnesis, atau kita itu biasanya interview kita sama pasien. Dari situ tuh kita bisa memperkirakan 70% pasien ini kenapa. Makanya itu nggak boleh di skip. Kadang orang mikir, ini dokternya ngajak ngomong terus deh. Nah, hanya nanya mulu gitu ya. Padahal tuh kita sumber info kita dari situ sebenarnya. Kita bisa tahu pasien ini kenapa. Sebagian besar dari ceritanya, terutama kalau ada cedera, mekanisme cederanya gimana sih? Waktu jatuh gimana posisinya? Kena apa? Itu penting gitu. Jadi biasanya kita mulai dari interview dulu. Selain itu kita periksa langsung ke area yang terkait, misalnya lututnya, punggungnya. Pasti kita lakuin pemeriksaan kita dulu. Nah setelah kita periksa, untuk make sure perkiraan kita kenapa, nah kita butuh namanya pemeriksaan penunjang. Nah, kalau di ortopedi pemeriksaan penunjang ada beberapa nih. Kayak misalnya paling simple orang semua tahu X-ray. X-ray ronsen gitu ya. Ronsen. Nah, X-ray itu basically cuman bisa lihat dia jelasnya itu lihat tulang. Kalau untuk jaringan lunak di sekitar tulang itu kita kurang bisa pakai. Jadi kalau misalnya kita butuh untuk lihat jaringan lunaknya, itu kita bisa pakai bantuan USG atau MRI gitu. Kadang juga kita perlu CT scan. Nah, jadi itu penunjangnya lah. Penunjangnya ya, dan kebetulan kalau di Bakti sudah ada ya dok ya, X-ray udah ada, CT scan ada, USG ada ya dok ya. Jadi nanti bisa langsung tuh, nggak harus langsung kemana-mana lagi, ntar kayak nggak bisa di sini, enggak ya dok ya, bisa langsung ya. Jadi langsung datang ke dokter Shannon, ntar langsung pemeriksaan penunjang lainnya juga bisa langsung dilakukan ya dok ya. Jadi memang sebenarnya ceritanya dulu ya tadi ya, harus tahu dulu nih jatuhnya gimana. Kadang-kadang kan kita suka lupa ingatan ya dok, gitu. Nggak tahu dok, boleh saya tiba-tiba udah jatuh aja di bawah gitu ya. Nah itu mungkin jadi sedikit menyulitkan dokter kayak gimana ya kira-kira ya gitu ya untuk langkah selanjutnya penanganannya ya. Nah dok, misalnya nih kalau misalkan kita jatuh atau mungkin kita merasa sendi kita cedera gitu ya dok ya. Apa sih dok langkah pertama yang bisa dilakukan saat nyeri sendi itu muncul? Kalau misalnya cedera nih, kok tahu ya, ini tadi nih kok bunyi crack ya? Iya, crack atau tiba-tiba nyeri sendinya muncul nih gitu. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah kompres dengan es.
Kompres dengan es. Ya. Oke. Jangan coba diurut-urut, itu saran aku. Oke. Coba diurut-urut dulu. Yang paling utama adalah kompres dulu dengan es. Jadi sebenarnya kita punya mnemoniknya gitu, kayak biasanya kita buat gampang ingat, itu sekarang yang start dulu tuh namanya rise. Rise, ice, compress, sama elevate. Jadi diistirahatin. Rice ya dok ya? Ya, rice nasi itu loh. Rice, oke. Nah ternyata itu udah panjangannya ya. R-nya itu rest. Nah, istirahatin dulu sendiri. Terus yang kedua itu I-nya ice. Nah, ya. Dikompres pakai es. Terus yang ketiga C-nya kompres. Jadi kompres tuh bukan kompres esnya tadi, tapi itu biasanya kita pakai elastic perban. Yang perban coklat biasanya itu gunanya buat ngurangin bengkaknya sih sebenarnya. Terus E-nya itu elevate atau kita angkat. Makanya biasanya misalnya nih keseleo nih kakinya, pasti habis itu kita minta diganjel bantal ya, rada tinggi ya gitu ya. Nah, kalau tapi misalnya jelas nih kelihatan kayak ini patah deh. Karena kalau biasanya kalau terjadi patah itu kelihatan nih kok kelihatan bengkok ya gitu. Nah, itu ditambah kita harus biasanya kita kalau di luar nih kondisi darurat bisa dibantu pasang bidai atau spal supaya dia makin gak geser. Gitu ya. Tapi kalau misalkan nyeri sendi muncul, mungkin itu bisa dilakukan rise itu dulu tadi ya. Paling gampang sih ya kompres es aja gitu ya, air dingin, es batu gitu ya. Tapi ingat ya jangan langsung kena kulit. Nah itu ya tipsnya sobat sehat. Dilapisin, biasa kain baru taruh di area. Takutnya malah jadi iritasi dan lain-lain ya. Nanti kulitnya malah rusak lagi. Jadi mungkin sobat sehat kalau misalkan ada mungkin timbul nyeri sendi dan lain-lain gitu ya, terus misalkan tengah malam belum bisa ke dokter dan lain-lain, mungkin itu bisa langkah pertamanya adalah dengan rise tadi ya, rest, ice, compress, dan juga elevate. Tapi GD Baktiasi buka 24 jam kok. Nah, itu dia. 24 jam buka ya, jadi bisa langsung aja. Nanti juga pasti langsung dikonsulin ke dokter ortopedinya dan traumatologi ya dok ya. Nah dok, kalau misalkan kita nih ngobrolin tentang sendi dan lain-lain, lalu juga biasanya suka ada yang namanya fisioterapi gitu ya dok ya. Nah, kapan sih pasien membutuhkan fisioterapi? Karena banyak nih dok, sekarang itu fenomenanya kayak, saya mau, ini saya nyeri sendi, saya mau langsung fisioterapi aja gitu. Nah, kira-kira tapi sebenarnya kapan sih pasien itu membutuhkan fisioterapi? Apakah semua pasien dengan keluhan nyeri sendi harus di fisioterapi? Ini pertanyaan bagus banget. Jadi sebenarnya fisioterapi itu proses rehabilitasi ya. Proses berehabilitasi. Pasien yang cedera bisa kita arahkan ke fisioterapi. Tapi kembali lagi kita harus tahu dulu ini cederanya apa, kenapa, yang terdampak itu apa aja. Kalau memang kadang tuh kita butuh rest dulu nih, kita nggak digerakin dulu nih pasien nih, kita nggak, maksudnya dia istirahat dulu, nanti sekitar 1-2 minggu baru kita bisa mulai fisioterapi. Nah untuk menentukan itu alangkah baiknya kan ke dokter ortopedi dulu ya. Kita make sure dulu cederanya apa yang cedera, mana yang cedera, baru kita nanti refer atau rujuk ke fisioterapi. Dan untuk fisioterapi sendiri, fisioterapi sekarang keren, banyak alatnya, banyak tekniknya, itu banyak masalah yang bisa selesai dengan fisioterapi. Ini untuk ortopedi ya. Contohnya ini kayak nyeri sendi bisa. Nanti ada beberapa modalitas yang untuk ngurangin nyerinya. Ada juga yang kaku-kaku. Nanti ada modalitas juga yang bantu untuk ngurangin kakunya untuk gerakannya. Nah itu sebaiknya sih konsulnya ke ortopedi dulu supaya kita make sure dulu cederanya. Ini bisa nggak sih kalau fisioterapi sekarang, baru nanti kita refer ke fisioterapi. Jadi biar cepat penanganannya ya di fisioterapinya. Dan tentunya juga di Baktiasi udah ada fisioterapinya ya dok? Nah jadi lengkap nih gitu, dari penunjang medisnya, pemeriksaan penunjang, lalu dokter ortopedinya, bahkan sampai ke fisioterapi yang memang ini tahapannya jadi rehabilitasi ya dok ya, kalau untuk fisioterapi itu. Nah jadi mungkin kalau sobat sehat yang kayak, saya langsung fisioterapi aja nih gitu ya, karena kan mungkin banyak ya fisioterapi gitu, lebih baik sih langsung ke dokter dulu, biar tahu dulu ya dok ya, ini sebenarnya apa sih gitu ya, yang mana sih cederanya gitu, atau yang mana sih pusat nyerinya gitu ya. Karena kan biasanya kita suka sakit sih dok, tangan sih dok sakit, tapi nggak tahu yang mana gitu ya, jadinya mungkin bisa langsung datang dulu ke dokter ortopedi. Dokter Shannon ada di Rumah Sakit Baktiasi dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan juga hari Jumat
Nah, jadi boleh ketemu dulu sama dokter, nanti boleh cerita curhat boleh ya dok ya? Nah, didengerin boleh sama dokter deh pokoknya ya, didengerin. Nah, kalau tadi selain ada fisioterapi dok, ini juga banyak kita tuh sering mendengar tentang injeksi sendi. Nah, injeksi sendi itu aman nggak sih dok dilakukan dan siapa saja dan kapan dibutuhkan injeksi sendi tersebut? Jadi untuk injeksi sendiri itu sebenarnya macam-macam yang bisa kita masukin ke dalam sendi ya. Terutama biasanya itu lutut yang sering ya. Iya. Ada yang biasanya kita injeksinya itu obat radang sama anti nyeri. Jadi kapan kita injeksi itu biasanya kalau memang sendinya itu lagi ngeradang, merah, bengkak, biasanya bisa kita kasih obat anti radang. Tapi ini bukan injeksi yang rutin ya, nggak disarankan kalau sering-sering. Setiap sakit suntik dong gitu, nggak bisa ya? Oke. Nah, biasanya itu kita cuma boleh suntik sekitarnya kalau bisa mah maksimal ya setahun 1 atau 2 kali aja. Jadi nggak boleh sering-sering. Karena yang namanya obat ada efek sampingnya ya. Jadi saran kita sih nggak untuk terus-terusan. Kalau memang diperlukan pasti kita suntik gitu. Sesuai indikasi lah. Nah, yang kedua itu ada yang biasanya orang bilang suntik oli. Biasanya oma-oma, nenek-nenek mau suntik oli. Suntik oli, iya. Nah, itu juga biasanya untuk yang pengapuran itu bisa kita bantu suntik oli itu. Terus sekarang yang lagi ngetren, suntik-suntik ini kayak sekretom, iya. Gitu. Untuk itu sih sebenarnya penelitiannya masih jalan, jadi dia belum disahkan gitu loh untuk pemakaiannya, masih dalam tahap penelitian. Cuman gitu. Ya bolehlah dicoba. Jadi sebenarnya aman ya dok ya, asalkan sesuai tadi indikasinya. Jadi nggak bisa juga tiba-tiba dok saya mau disuntik hari ini juga tanpa ada indikasi dan lain-lain gitu ya. Jadi semuanya ya balik lagi ya dok, memang harus periksa dulu supaya bisa menentukan kira-kira kayaknya memang belum butuh injeksi gitu ya, bisa mungkin dengan fisioterapi apa dan lain-lain gitu ya dok. Nah dok, kalau misalkan dokter tadi bilang memang saat ini fenomenanya bener nih bahwa banyak usia produktif dan juga usia muda yang memang terkena nyeri sendi, udah pernah kena nyeri sendi. Ada nggak nih dok cerita menarik gitu ya, atau mungkin yang dokter ingat nih tentang pasien-pasiennya yang mungkin masih usianya produktif atau usianya muda tapi udah nyeri sendi nih gitu dok. Boleh dong diceritain dok? Sobat Sehat mau tahu kayaknya. Jadi ada pasien ya, dia masih umur sekitar 30-an. Terus keluhannya itu nyeri lutut, terus udah berobat berkali-kali, udah minum obat anti nyeri macam-macam, nggak sembuh-sembuh nih. Nggak sembuh-sembuh, kenapa ya? Terus waktu kita cek, ternyata dia itu udah setelah kita X-ray dan MRI ya, setelah dilihat X-ray-nya, dia udah mulai tulangnya udah jadi kalau kita lihat biasanya kalau oma-oma pengapuran kan lututnya bengkok ya. Nah, dia umur 30-an tapi lututnya udah bengkok gitu. Kenapa? Gitu kan. Terus kita sempat MRI juga. Waktu di MRI, ternyata dia itu emang dari muda udah olahraga macam-macam, udah sering cedera yang dulunya nggak dirasain, nggak diberesin. Di akhirnya karena berbagai cedera yang diabaikan itu, menumpuk jadinya ya dok. Terus dia jadi pengapuran lebih dini, makanya jadinya akhirnya gitu lah tulangnya. Begitu ya dok ya. Jadi memang kalau misalkan kita dirasa ada yang udah kerasa nyeri atau apa dan lain-lain, memang nggak bisa didiemin aja gitu ya dok ya. Takutnya malah jadinya terlambat gitu ya. Nah mungkin para sobat sehat nih yang mungkin masih lagi seneng-senengnya olahraga, lagi seneng-senengnya beraktivitas dengan lumayan intens gitu ya. Jangan lupa tuh ya dok ya untuk memperhatikan kembali tubuh kita ya dok. Harus lebih aware sama tubuh kita ya. Kalau misalkan dirasa sakit ya jangan terlalu tadi ya overuse, overtraining gitu ya. Pengen jadi atlet gitu kan ya dok. Sekarang nah mungkin dok kalau misalkan ini mungkin kita sekarang mau bagi-bagi tips kali ya untuk pencegahan nih dok, supaya para sobat sehat yang lagi seneng-senengnya beraktivitas, olahraga mungkin di luar sana, ataupun juga ya usia-usia produktif lah yang masih harus banyak gerak gitu ya dok ya, tapi biar sendinya tetap sehat gitu ya. Apa dok tips menjaga kesehatan sendi untuk para pekerja aktif dan juga teman-teman yang memang aktif secara olahraga? Jadi sih yang pertama yang paling penting adalah memang kita harusnya olahraga rutin ya. Olahraga rutin. Nggak perlu olahraga berat, tapi yang penting rutin. Kalau orang zaman dulu bilangnya yang penting gerak. Nah bener sih dok, bener. Yang penting gerak aja dulu gitu ya. Dan
nggak ada olahraga yang maksudnya ini olahraga bagus nih, olahraga ini jelek. Nggak ada. Semua olahraga itu sebenarnya pada dasarnya bagus. Tinggal kita cari mana sih yang cocok sama kita gitu. Nggak semua orang harus lari, nggak semua orang harus padel. Nggak. Kita tinggal cari olahraga yang sesuai sama kita. Tapi dijalanin benar, dijalanin rutin. Mungkin yang simpel misalnya setiap hari jalan pagi aja nggak apa-apa gitu loh. Jalan pagi sekitar 30 menit. Itu nggak apa-apa. Tapi mungkin ada di tengah-tengah minggu, ada futsalnya gitu, boleh. Jadi olahraga itu sesuai aja dengan preferensi masing-masing. Yang penting tekniknya tahu yang benar. Itu ya dok ya. Dan sebelum olahraga selalu dimulai dengan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Nah, biasanya kita kadang-kadang suka males tuh bagian itunya ya dok, pemanasannya gitu ya. Pengen cepet main gitu ya, atau udah pendinginan, udah keburu capek gitu ya, males gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu tadi ya dok ya, harus tahapannya mungkin harus benar seperti itu. Nah dok, kalau misalkan nih, tadi kan kalau dokter tadi sempat mengatakan bahwa olahraga tuh nggak ada yang paling baik, nggak ada yang paling buruk gitu ya. Tapi kalau misalkan olahraga yang paling aman untuk menjaga sendi tetap sehat, atau mungkin kayak sendinya udah sakit nih, olahraga apa sih yang aman gitu, atau mungkin yang aman deh gitu? Kayaknya aku pilih berenang deh. Berenang? Iya, berenang. Karena jadi berenang itu dengan kita di dalam air, kan ada tekanan. Kalau kita dulu belajar waktu SMA nih, tekanan dari air itu dia melawan gravitasi. Jadi otomatis kalau kita berenang, kalau misalnya nggak usah berenang deh, jalan di air aja. Itu tuh ada, karena gaya baliknya dari air melawan gravitasi itu jadi lebih ringan. Jadi kayak sendi-sendi kita, bebannya sendi lutut lebih ringan, tapi otot kita tetap gerak. Jadi ototnya tetap kuat, tapi sendinya dengan beban yang lebih ringan. Dan kalau berenang semuanya gerak kan, kaki, tangan. Iya, benar. Jadi kalau aku disuruh pilih, kalau emang lagi sakit-sakit pun berenang pasti bisa. Pilihan aman ya. Berarti mungkin kalau misalkan yang mungkin lagi ada cedera, atau misalkan sendinya lagi kumat, tapi ada kan dok orang yang kayak harus nyari kegiatan untuk menyalurkan energinya gitu. Mungkin pilihan renang adalah salah satu pilihan yang paling aman ya dok ya, berarti ya. Nah, itu mungkin bisa jadi alternatif olahraga ya dok ya, gitu kalau misalkan memang dirasa sedang cedera atau mungkin sedang nyeri sendinya udah mulai nyut-nyutan gitu ya, ada berasa renang dulu deh gitu ya. Nah dok, kalau misalkan untuk makanan dan nutrisi, apa yang baik untuk menjaga kesehatan sendi dok? Kalau makanan sebenarnya nggak ada pantangan ya. Semua makanan itu boleh. Tapi mengingat kembali angka obesitas dan overweight yang tinggi, ya sarannya dikurangi ya, makanan lemak, minyak-minyak, manis-manis itu dikurangin. Tapi kalau untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi itu ya kalsium, makanan yang tinggi vitamin D. Vitamin D tapi biasanya itu kita dapat juga dari misalnya nih jemur pagi, terutama pagi ya dok ya, jangan siang loh ya. Bagi cewek biasanya nggak mau kenapa-napa. Benar, hitam nanti. Boleh suplementasi. Dan aku juga tertarik dengan kolagen. Gimana nih? Karena kolagen itu nggak cuma buat kulit, tulang, sendi kita juga semua perlu kolagen. Nah, itu ya. Jadi bisa sekalian nanti bonusnya kulitnya bagus. Nah, kalau cewek-cewek bisa seneng nih ya. Bisa kan emang konsumsi kolagen ya dok ya. Ternyata memang itu juga ada manfaatnya buat sendi ya. Sama banyak minum air putih. Nah, banyak minum air putih. Karena biasanya kalau sekarang kita kopi dan matcha ya dok. Iya benar. Nah, air putihnya jadi tinggal sobat sehat ya, supaya bisa tetap beraktivitas dengan nyaman tentunya ya. Karena biasanya kita pengen sehat tapi jadinya malah overuse, overtraining, malah jadinya nggak nyaman sendiri ya dok ya. Nah, dan lagi-lagi kalau misalnya memang udah ada yang dirasa tidak nyaman gitu, atau ada kecurigaan cedera, boleh gitu ya langsung ketemu dokter dulu ya dok ya. Jangan yang ke orang pintar dulu ya dok gitu. Dokter juga orang pintar kok, sobat sehat ya. Sekolahnya lama ya dok ya. Nah, jadi boleh Senin, Selasa, Rabu, dan hari Jumat ada dokter Shannon. Nah dok, biasanya nih kita tuh ada mitos-mitos di masyarakat ya, terkait mungkin salah satunya juga tentang sendi dan lain-lain. Jadi nanti boleh saya akan membacakan sebuah pernyataan, jadi nanti dokter akan bilang itu mitos atau fakta gitu ya. Boleh dijelasin sedikit juga ya dok ya. Oke, yang pertama dok, mitos atau fakta, sering naik turun tangga bikin lutut cepat rusak. Aku mau bilang mitos deh. Mitos ya? Iya, sebenarnya naik turun tangganya aja sih nggak apa-apa ya. Tapi
Tapi tapinya kalau dia udah posisinya, udah kondisinya sendinya udah nggak bagus nih, misalnya memang udah pengapuran atau memang ada riwayat cedera sebelumnya, ya itu bisa memperburuk kondisi sendinya. Tapi kalau dalam kondisi sehat, nggak apa-apa naik turun tangga. Sehat ya dok justru ya. Nah jadi mungkin kalau misalkan yang suka malas naik turun tangga ya, mungkin kalau di kantor, di sekolahnya, di kampusnya ada lift, mending nunggu lift ya. Mending naik tangga aja ya dok ya. Nggak akan memperparah atau merusak lutut enggak ya? Di kondisi normal. Di kondisi normal ya. Oke. Jadi itu berarti mitos ya dok ya. Mitos atau fakta duduk bersila terlalu lama berbahaya untuk lutut? Itu mitos juga. Mitos juga ya? Iya, kalau duduk bersilanya aja nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kita tuh kalau di satu posisi yang terlalu lama, itu akan bikin sendinya itu kayak kaku, nyeri. Jadi memang disarankan kita tuh nggak berada di satu posisi terlalu lama. Nggak cuma duduk bersila, duduk begini pun juga nggak boleh lama-lama gitu ya. Misalnya kalau lagi kerja di kantor nih, duduk di kursi pun kalau bisa setiap 2-3 jam berdiri dulu, stretching dulu atau jalan dulu. Karena ya memang pada hakikatnya sendi kita harus sering digerakkan. Oh gitu. Jadi bukan hanya duduk bersila aja ya dok ya, intinya seperti itu. Mitos atau fakta dok? Olahraga saat weekend saja tanpa latihan rutin itu beresiko? Iya, itu beresiko. Beresiko ya? Iya. Wow. Sama seperti tadi atlet dadakan padel tadi. Benar. Iya. Jadi memang otot kita jadi kayak shock gitu loh. Tiba-tiba dia biasanya sehari-hari low aja, ya, tiba-tiba dipaksa bekerja keras. Makanya tadi aku udah bilang sarannya adalah olahraga rutin setiap hari. Nggak usah padahal tiap hari. Misalnya seenggaknya jalan pagi aja setiap hari 30 menit. Terus nanti di weekendnya boleh. Jadi itu sebenarnya fakta ya dok ya kalau beresiko ya. Jadi rutin, yang penting rutin ya, bukan berat tapi rutin ya dok ya. Oke dok, selanjutnya mitos atau fakta cracking jari tangan bisa menyebabkan radang sendi. Nah ini saya juga suka nih dok tuh. Iya, karena enak banget ya. Iya, bener. Bener nggak dok? Mitos atau fakta dok? Berdasarkan riset sih belum ada ya yang mengatakan bahwa dengan di crack itu menyebabkan radang sendi. Jadi nggak ada. Belum ada ya. Berarti masih mitos ya. Tunggu sampai ada penelitiannya ya dok ya. Nah nanti kita update lagi kalau ada penelitiannya sobat sehat. Mitos atau fakta yang terakhir dok? Mitos atau fakta nyeri sendi akan terasa lebih sakit saat cuaca dingin? Enggak sih sebenarnya. Enggak ya? Sama aja sih sebenarnya. Enggak, maksud suhu dingin kadang memang ada beberapa orang yang lebih sensitif, dia akan lebih terasa. Tapi sih enggak berkaitan. Enggak berkaitan ya, berarti mitos ya. Nah, jadi mungkin tadi beberapa mitos dan beberapa fakta yang sudah dijawab oleh Dokter Shannon. Jadi jangan kemakan mitos lagi ya dok ya, gitu ya. Ntar nggak boleh crackingin tangan gitu ya, gara-gara takut radang sendi. Tapi ternyata belum ada penelitian yang jelas menyatakan bahwa iya akan jadi radang sendi dan lain-lain gitu ya dok ya. Nah dok, ini nggak kerasa kita ngobrol juga udah cukup lama ya, karena seru ya. Nah seru banget karena mereka mungkin relate juga ya dok. Mungkin para sobat sehat juga banyak yang merasakan hal yang sama atau punya pertanyaan yang sama gitu. Jadi nanti kalau misalkan memang punya pertanyaan lagi, boleh ketemu sama Dokter Shannon atau mungkin udah ada yang berasa-berasa, boleh loh. Dokter Shannon ada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat di Rumah Sakit Umum Bakti Asi. Boleh ngobrol-ngobrol dulu, curhat-curhat dulu, nanti didengerin sama dokter. Nah, tapi dok, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, pesan dokter untuk usia produktif agar tetap menjaga kesehatan sendi, dan kapan sih dok waktu terbaik untuk mulai peduli dengan kesehatan sendi? Mulai dari sekarang dong. Dari sekarang? Mulai sekarang, jangan tunggu tua. Karena paling maksimal itu sebenarnya di usia kita ini ya. Buat misalnya ini kita mau minum vitamin, mau jaga sendi, itu mulai dari sekarang. Di hari tua itu cuman kita menuai apa yang kita tanam sekarang. Jadi kalau mulai kapan? Ya mulai sekarang, secepatnya. Mulai sekarang ya? Iya. Dan yang penting, 1, olahraga rutin. 2, jaga berat badan tetap ideal. Dan mungkin makanan dan nutrisi tadi ya dok ya. Nah, jadi kalau ditanya mulai kapan, sekarang mulainya ya. Jangan tunggu nanti udah sakit ya dok. Nah, mungkin kalau sekarang belum berasa, tapi tetap harus dijaga ya dok ya, mulai dari sekarang. Supaya nanti juga kita ketika
sudah lebih umurnya udah banyak gitu ya, kita bisa lebih enak, tetap enak, nyaman beraktivitas gitu ya dok ya. Sehat sampai tua. Sehat sampai tua itu goalsnya ya dok ya, sehat sampai tua. Jadi bukan umur panjang aja goalsnya, tapi sehat sampai tua pun ya. Nah gitu sobat sehat, jadi hari ini banyak banget nih informasi-informasi dan juga edukasi-edukasi yang diberikan oleh Dr. Shannon. Semoga sobat sehat juga jadi lebih aware lagi sama badannya, lebih aware lagi sama kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu ya. Nanti kalau misalkan ada keluhan gitu ya, atau ingin bertanya lebih banyak, mungkin ada orang tuanya, kerabat, saudara, dan juga yang memang membutuhkan spesialis ortopedi dan juga traumatologi, boleh langsung ketemu Dr. Shannon di Rumah Sakit Umum Bakti Asi di hari Senin, Selasa, Rabu, dan juga Jumat. Dok, terima kasih banyak. Hari ini seru banget ngobrolnya, nggak berasa. Dan tentunya juga buat sobat sehat, kalau misalkan ada yang mau request nih, kira-kira tema apa lagi yang mau kita bawain, mau ketemu dokter spesialis apa, boleh nanti komen atau juga boleh kirim pesan ke sosial medianya Rumah Sakit Umum Bakti Asi. Kita ketemu lagi di podcast Salah Sehat berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.